Jangan dulu ya. Ya, Ibu. Bagaimana adik? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke. Tadi kesini ada mata pelajaran apa gitu? Atau tidak ada? Ada, Ibu. Oh, Ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya, Ibu. Tapi mata pelajaran seni budaya tadi gurunya tidak masuk, Ibu. oke, baik. Bagaimana duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, silakan buat duduk senyaman mungkin. Lalu mohon maaf juga karena ruangan kita tidak ada AC, jadi Ibu mohon maaf mungkin nanti selama proses kita melakukan kegiatan ketidaknyamanan mungkin karena cuaca yang panas, tapi Ibu berharap adik-adik bisa menikmatinya dengan baik. Oke. Kabar hari ini bagaimana semua? Baik. Puji Tuhan, baik. Oke. Tapi sebelum kita melanjutkan sesi konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Jadi untuk doa pembukaan, Ibu akan memimpin sendiri. Baik, Ibu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik adik-adik. Namun sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini Ibu ingin kita semua saling mengenal dulu sebelum kita akrab satu sama lain. Jadi yang pertama Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu. Jadi mungkin sebagian dari adik-adik sudah mengenal Ibu, namun mungkin sebagiannya belum terlalu mengenal Ibu. Jadi nama Ibu adalah Ibu Tania, Ibu guru BK di sekolah ini. Jadi Ibu juga meminta dari adik-adik untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin mulai dari adik sebelah kanan Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Alia dari kelas 7D. Oke, terima kasih adik Alia. Nama saya Ibu Lydia dari kelas 7D juga. Terima kasih adik Lydia. Ibu. Nama saya Marsi dari kelas 7C. Terima kasih adik Marsi. Nama saya Leli dari kelas 7A. Terima kasih adik Leli. Nama saya Ibu, saya dari kelas 7D. Oke, terima kasih adik-adik karena adik-adik sudah memperkenalkan diri masing-masing. Namun Ibu ingin mengakrabkan diri lagi dengan adik-adik dan mungkin dari adik-adik semua juga belum mengenal satu sama lain yang kayak adik Lydia dari asalnya dari mana, lalu adik Marsi asalnya dari mana. Mungkin Ibu ingin mempertanyakan dulu kalau adik Alia asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Lembata, Ibu. Oh, dari Lembata. Kira-kira di Lembata itu biasanya ada para wisata atau tempat-tempat yang bagus itu seperti apa? Ada, Ibu. Kalau untuk pantainya itu banyak, di Pantai Pasir Putih. Terus lebih dikenal dengan tradisi penangkapan ikan paus, Ibu. Tepatnya di Desa Lamburan. Luar biasa ya. Kalau adik Lydia asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Manggarai, Ibu. Oh, kalau di Manggarai di daerahnya adik Lydia itu kira-kira ada tempat wisata atau tempat apa begitu yang Iya, menarik? Ibu. Kebetulan di kami itu banyak sekali tempat wisata, Ibu. Tapi kalau di daerah saya itu ada Padang Pasir Putih dan juga ada Pantai Cipiwatu, Ibu. Oh, oke, baik. Luar biasa ya. Kalau adik Marsi asalnya dari mana? Saya dari Sumba, Ibu. Oh, dari Sumba. Kira-kira di Sumba itu tradisi ataupun tempat-tempat wisatanya itu seperti apa sih, Za? Nah, kalau tempat wisatanya sih lebih terkenal ini air terjun Laiwi, Ibu. Di situ pemandangannya bagus, Ibu, sangat asri. Oh, bagus ya. Kalau adik Leli asalnya dari mana? Saya dari Soe, Ibu. Dari Soe. Kalau di Soe itu tempat-tempat wisatanya itu apa sih, Za? Ada Gunung Mutis, Ibu. Oh, Gunung Mutis. Kalau adik Yohin? Kalau saya sama dengan Lydia dari Manggarai juga. Oh, dari Manggarai. Sama ya? Sama. Luar biasa adik-adik di sini dari berbagai daerah, lalu berkumpul di sini tadi. Nah, adik-adik, Ibu perlu menyampaikan bahwa tujuan Ibu mengumpulkan adik-adik di sini di mana beberapa hari yang lalu dan beberapa minggu yang lalu Ibu mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran dan juga beberapa guru wali kelas dari adik-adik. Nah, dari guru-guru ini Ibu mendapat informasi bahwa ditemukan bahwa adik-adik ini memang mengalami persoalan ataupun permasalahan terkait kepercayaan diri adik-adik di dalam kelas. Jadi hal ini perlu kita tangani bersama. Jadi di mana tujuan konseling kita hari ini yaitu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang adik-adik alami dan juga tentunya untuk mencari solusi yang tepat agar bisa persoalan-persoalan seperti itu bisa kita atasi, seperti ketidakpercayaan diri itu tadi. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu kita punya
batasan waktu. Jadi dalam sesi konseling ini kita juga memiliki waktu yang terbatas. Jadi waktunya itu kita berjalan selama 45 menit. Jadi Ibu berharap bahwa selama waktu 45 menit itu kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan saling mendiskusikan satu sama lain, dan juga tentunya kita bisa menyampaikan segala apapun yang kita rasakan selama ini terkait persoalan yang kita alami. Jadi adik-adik perlu ingatkan juga bahwa ruangan ini Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Segala apapun cerita yang adik-adik sampaikan, Ibu akan menjaga kerahasiaan dari adik-adik. Dan Ibu juga berharap kepada adik-adik semua agar bisa menjaga kerahasiaan antara satu sama lain. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan dia punya persoalan ataupun permasalahan, kita mendiskusikannya cukup sampai di sini. Tidak usah bawa sampai keluar. Dan juga keterbukaan dari adik-adik, Ibu akan sangat merasa bersyukur karena jika adik-adik terbuka dan juga jujur akan perasaan adik-adik terkait persoalan yang adik-adik alami, itu sangat membantu adik-adik bisa mengatasi persoalan yang adik-adik alami. Baik adik-adik, namun sebelumnya supaya kita lebih semangat dan juga lebih siap untuk mengikuti layanan, kita akan melakukan ice breaking. Oke, baik. Ya, nah, semangat untuk mengikuti ice breaking. Semangat, Ibu. Oke, jadi ice breakingnya nanti Ibu kasih clue dulu. Ice breakingnya itu botak, batuk, batik. Botak, coba sebut. Botak, batuk, batik. Oke, tapi supaya lebih semangat kita berdiri saja, oke? Ya, Ibu. Oke. Jadi di sini Ibu akan memimpin, tetapi clue-nya lakukan apa yang saya sebut. Lakukan apa yang saya sebut, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke? Jadi, lakukan apa yang saya sebut, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke. Botak. Batik. Adik Johin masih kurang fokus, ulang. Batuk. Batik, batuk. Botak, batuk, batik. Adik Lelia tidak fokus. Oke, ulang-ulang. Coba adik Lydia yang pimpin. Baik, teman-teman, saat Supaya lebih seru. Teman-teman nanti ikuti seperti yang sudah Ibu himbau tadi, ikuti apa yang saya sebut, bukan yang saya lakukan. Saya mulai ya teman-teman. Mohon izin Ibu. Iya, silakan. Batuk. Botak. Batik. Botak, batuk, batik. Batik, batuk, botak. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sudah semangat? Semangat. Ketawa dulu, supaya semangat. Oke, baik adik-adik. Namun sebelumnya Ibu sampaikan juga bahwa dalam sesi konseling nanti, selain Ibu mendiskusikan hal-hal yang adik rasa kurang dan juga adik-adik merasa selama ini sulit menghadapi situasi seperti itu. Nah, dalam sesi konseling nanti juga kita akan mengadakan yang namanya metode sosiodrama. Dalam metode sosiodrama itu nanti kita akan memerankan bagaimana karakter-karakter kita ketika kita memiliki persoalan-persoalan seperti ketidakpercayaan diri tadi. Jadi kan persoalan yang adik hadapi itu ketidakpercayaan diri dalam berkomunikasi, baik itu di dalam kelas ataupun dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Baik adik-adik. Jadi yang pertama sekali Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira selama ini pikiran-pikiran seperti apa yang adik biasa tanamkan dalam diri adik-adik sendiri terkait dengan kepercayaan diri itu? Boleh Ibu tanya dulu, kira-kira siapa yang tahu di sini apa itu kepercayaan diri? Saya, Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya kepercayaan diri itu yang dimana kita percaya akan diri kita, entah itu potensi ataupun bakat, minat, dan juga kemampuan yang ada dalam diri kita, Ibu. Itu menurut Oke. saya. Terima kasih adik Lydia. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Oke. Jadi seperti yang adik Lydia katakan tadi bahwa kepercayaan diri itu merupakan rasa kepercayaan diri kita ataupun rasa kepedulian diri kita terhadap diri sendiri tanpa memandang dari pikiran orang lain. Jadi
Ibu ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua, kira-kira selama ini hal-hal seperti apa atau di waktu-waktu seperti apa saja adik-adik itu merasa tidak percaya diri? Mungkin dari adik Yohin. Kalau saya Bu, kalau saya selama ini di kelas, jadi saya merasa tidak percaya diri itu saat menyampaikan pendapat dalam misalnya dalam diskusi kelompok begitu. Saya tidak percaya begitu. Kalau saya punya argumentasi, tapi saat saya berada di satu kelompok atau kami kerja kelompok itu saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan begitu. Saya merasa tidak percaya diri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih adik Yohin sudah menjelaskan kira-kira di situasi-situasi seperti itulah adik Yohin merasa tidak percaya diri. Lalu bagaimana dengan adik Leli? Kira-kira di situasi seperti apa saja adik Leli merasa tidak percaya diri? Biasanya itu di waktu presentasi Bu, itu saya selalu gugup, takut salah, saya salah di depan teman-teman pertama pas waktu presentasi, yang merasa tidak percaya diri, gugup dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih adik. Mungkin dari adik Marsi, kira-kira di situasi-situasi seperti apa adik merasa tidak percaya diri? Kalau dari saya sih Bu, ini lebih kepada bersosialisasi. Ketika ini ada teman gitu, saya tidak berani untuk mengajak ini berbicara terlebih dahulu, saya takut ditolak. Oke, baik. Terima kasih adik Marsi sudah menceritakan momen-momen seperti itu yang membuat adik merasa tidak percaya diri. Lalu bagaimana dengan adik Lydia? Kira-kira momen-momen atau pada saat seperti apa saja adik merasa tidak percaya diri? Sebenarnya Ibu banyak sekali momen atau saat-saat saya tidak merasa percaya akan diri saya Ibu. Contohnya itu ketika presentasi di depan kelas atau ketika saya berkomunikasi dengan orang banyak, itu saya selalu merasa tidak percaya diri Ibu. Saya takut kalau contohnya apa yang saya sampaikan itu tidak sempurna dan juga saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu harus sempurna supaya nanti tidak ada kesalahan Ibu. Jadi kalau contohnya presentasi itu saya harus berpikir, oh saya harus selalu sempurna untuk menyampaikan ini supaya nanti kalau contohnya presentasi itu teman-teman tidak menilai saya buruk Ibu. Nanti kalau contohnya tidak sampai seperti itu atau tidak presentasi saya tidak baik, itu saya punya kepercayaan diri itu Ibu mulai menurun Ibu. Itu saya mulai mulai menyendiri, tidak mau lagi omong dengan orang ataupun kayak omong dengan teman-teman, itu saya malu Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya adik Lydia. Sudah menceritakan secara detail bagaimana momen-momen seperti apa adik merasa tidak percaya diri. Lalu bagaimana dengan adik Alia? Jadi kalau saya itu sama seperti temannya pun Ibu, dimana pada saat diskusi kelompok, saya memang memiliki pemikiran saya sendiri. Saya ingin menyampaikan, tapi saya takut. Saya takut salah dan takut teman-teman kelompok tidak mendengarkan saya, sehingga membuat saya nantinya atau kedepannya itu saya merasa kalau saya ini tidak ini bisa tampil di depan lagi. Jadi itu hal yang membuat saya kurang percaya diri. Oke, baik. Terima kasih adik Alia. Dan terima kasih juga untuk adik-adik sudah menjelaskan secara detail di momen-momen seperti apa adik-adik merasa tidak percaya diri. Namun, di sini Ibu juga melihat tadi bahwa dari cerita adik-adik, memang adik-adik ini merasa sangat minder ataupun tidak percaya diri dengan lebih khususnya kemampuan akademik ataupun kemampuan untuk menyampaikan pendapat di dalam kelas, baik itu saat berpresentasi maupun saat berdiskusi dengan teman. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa itu yang dinamakan pikiran irasional. Jadi, pikiran irasional itu adik merupakan pikiran yang mengganggu diri kita, yang dimana kita menganggap bahwa perilaku ataupun tingkah laku ataupun cara berpendapat kita itu salah dibandingkan orang lain. Padahal kita tidak tahu bahwa orang lain tidak menilai kita seburuk itu. Kita belum tentu orang lain sepercaya diri kita untuk tampil di depan kelas ataupun memberikan pendapat. Seperti contoh persoalan yang dialami oleh adik Lydia tadi, di mana adik merasa canggung dan malu untuk tampil di depan kelas karena merasa takut ditertawakan oleh teman-teman. Nah, itu adalah pikiran irasional dari adik sebelum adik tampil. Nah, mungkin saja ketika adik sudah tampil, teman-teman di belakang yang lain itu merasa di dalam hatinya itu merasa kayak wah teman saya Lydia ini dia orangnya sangat mampu dan percaya diri. Karena
adik seperti dia sudah mampu untuk maju ke depan kelas. Nah, hal sekecil itu saja bisa membuat teman-teman adik merasa bangga kepada adik. Namun, karena adik merasa tidak percaya diri tadi, makanya muncullah pikiran-pikiran bahwa takut ditertawakan, takut salah, maupun takut tidak sesuai dengan teman-teman kita. Nah, itu yang membuat kita merasa tidak pede atau percaya diri untuk tampil, baik itu dalam berkomunikasi maupun dalam berpresentasi di depan kelas. Nah, adik-adik seperti yang adik-adik sudah sampaikan tadi, di sini Ibu melihat bahwa memang rata-rata persoalan yang adik-adik hadapi ini masalahnya itu sama, yaitu ketidakpercayaan diri. Tetapi mungkin di sini kita melihat bahwa permasalahan yang dialami oleh adik Lydia tadi cukup kompleks, di mana permasalahannya itu sangat banyak sekali, yaitu adik Lydia tadi tidak percaya diri di depan kelas saat berpresentasi, tidak percaya diri saat ini ditanya oleh guru saat berdiskusi di dalam kelas. Nah, itu merupakan persoalan-persoalan yang menghambat kita untuk maju ataupun berkembang. Nah, di sini tujuan Ibu yaitu dan adik-adik semua kita bisa memberikan solusi satu sama lain agar bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi. Jadi mungkin Ibu meminta pendapat dari adik-adik semua, bisakah adik-adik semua memberikan satu solusi yang paling cocok atau tepat untuk adik Lydia yang sebagai kita ambil sebagai contoh. Mohon izinnya adik Lydia, Ibu mengambil contoh sebagai model kita di sini untuk kita selesaikan persoalannya. Namun nanti untuk adik-adik semua kita masih memberikan solusi untuk persoalan yang adik-adik hadapi dari teman-teman semua. Tetapi yang pertama ini kita fokuskan dulu kepada adik Lydia untuk kita memberikan solusi terkait permasalahannya. Mungkin dari adik Marsi bisa berikan. Saya lebih kayak belajar untuk bisa lebih kayak ini tidak mempedulikan orang lain gitu, anggap saja ini ya biasanya anggap saja mereka tidak ada begitu, kita ini pas kita maju ke depan kita anggap saja mereka tidak ada, jadi kayak ini kita tidak ini terus berpikir karena mereka terus melihat kita yang mengakibatkan lebih bagus kita ini menganggap mereka tidak ada. Oke. Terima kasih adik Marsi karena sudah menyampaikan solusi ataupun tangkapannya terkait persoalan yang dihadapi oleh adik Lydia. Mungkin di sini Ibu juga akan meminta dari adik Leli untuk bisa memberikan sedikit solusi ataupun saran untuk adik teman Lydia. Silakan. Kalau menurut saya kita harus fokus ke diri kita sendiri, jangan dengar orang lain, terus kita harus berpikir kalau kita tuh bisa. Buat apa kita dengar orang lain? Jadi tidak usah peduli dengan omongan orang, terus ke diri sendiri dan belajar. Oke, terima kasih adik Leli. Mungkin dari adik Lydia, ada adik Alia, mohon maaf, ada pendapat lain kira-kira saran-saran yang bisa diberikan adik Alia untuk teman Lydia. Baik, itu kalau saya untuk teman Lydia, intinya harus yakin pada teman Lydia punya diri, bahwa yakin bahwa ini teman Lydia ini bisa percaya diri, bisa orang di depan orang banyak. Intinya harus yakin dengan diri bahwa kamu pasti bisa. Masa orang lain bisa, teman Lydia tidak bisa. Dan harus kalau masih gugup atau masih takut ini untuk berbicara di depan teman atau di orang lain, teman Lydia mungkin bisa ini tipsnya itu bisa berlatih dengan cermin dulu. Mungkin dengan cara itu pasti teman pas keluar bertemu orang banyak, pasti saya yakin teman Lydia juga akan berani untuk berbicara. Terima kasih adik Alia sudah memberikan sarannya kepada teman Lydia. Baik, mungkin di sini yang terakhir Ibu minta dari adik Yohin untuk memberikan sedikit saran kepada teman Lydia. Oke, kalau saya itu dari untuk teman Lydia tadi, kalau saya yang pertama yang harus Lydia ubah itu adalah pola pikirnya Lydia dulu. Pola pikir, karena kita berjalan sesuai dengan pola pikir. Kalau pola pikir berpikir Lydia seperti ini, saya tidak bisa. Itu berat ke depan. Jadi Lydia harus berpikir, saya bisa. Kalau dengan pola pikirnya sudah seperti itu, pasti semuanya bisa dilakukan. Dia bisa menampilkan apa yang dia bisa, apa yang dia ketahui. Kalau pola pikirnya sudah bagus seperti itu, pasti dia bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih adik Yohin. Tapi sebelum itu Ibu kembalikan
lagi kepada adik Lydia, kira-kira dari semua saran, masukan yang diberikan oleh teman-teman tadi, kira-kira apa yang adik pahami ataupun apa yang adik petik dari saran dari teman-teman tadi? Baik, Bu, terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang sudah memberikan saran dan juga masukan. Jadi yang bisa saya petik itu Ibu, tadi teman-teman sudah menyampaikan banyak sekali saran dan masukan untuk saya. Namun mungkin Ibu hal kecil yang bisa saya coba itu mungkin ke depannya itu saya mencoba untuk berbicara di depan cermin seperti yang adik Marsi sarankan tadi, teman Marsi sarankan tadi. Mungkin saya bisa untuk mencoba melakukan beberapa hal seperti berbicara di depan cermin untuk membangunkan lagi rasa kepercayaan diri saya Ibu. Soalnya kalau untuk berbicara di depan orang banyak Ibu, saya rasa saya belum berani Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik Lydia, luar biasa. Adik sudah bisa mengambil inti pokok dari saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi. Jadi adik-adik, dengan tidak sadar tadi adik-adik sudah menyampaikan gagasan ataupun pikiran adik-adik terkait kepercayaan diri itu harusnya ditangani oleh seperti apa. Jadi adik-adik tadi sudah menyampaikan hal-hal kecil seperti saran yang diberikan untuk adik Lydia. Hal kecil itulah yang bisa adik-adik lakukan untuk diri adik sendiri. Karena dari adik Yohin tadi tidak percaya diri saat melihat pekerjaan temannya itu mungkin lebih sempurna dan menganggap bahwa pekerjaan adik Yohin ini tidak sempurna. Nah, saran kecil yang adik berikan untuk adik Lydia tadi, adik bisa pakaikan untuk diri adik sendiri. Adik bisa mengingat bahwa tidak selamanya pekerjaan yang saya lakukan ini harus sesuai dengan yang teman saya lakukan. Kecuali kalau memang di dalam kelas itu adik saja yang beda sendiri. Itu perlu adik koreksi bahwa mungkin saya yang salah. Tetapi kalau selama jawaban adik benar, sumber-sumber yang adik ambil itu benar, adik perlu percaya diri saja. Berikan saja ke guru, tidak usah mengubah sebelum dikoreksi oleh guru. Nah, begitu juga tadi permasalahan yang dialami oleh adik Lili maupun adik Marsi. Jadi, saran-saran yang sudah diberikan kepada teman Lydia tadi, adik bisa terapkan kepada diri adik sendiri untuk kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa ketidakpercayaan diri ini sangat mengganggu diri kita. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas atau teman-teman berdiskusi, saat kita tidak percaya diri, kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Walaupun kita menganggap bahwa presentasi dari teman ini salah, tetapi karena kita tidak percaya diri, maka kita sulit untuk menyanggah ataupun menyampaikan pendapat kita karena kita tidak percaya diri, takut salah, takut gagal. Itu yang membuat kita merasa semakin mundur, semakin ke belakang dari teman-teman yang lain. Oke? Ya. Nah, nanti setelah ini Ibu akan membagikan adik-adik skenario sesuai drama. Nah, dalam skenario sesuai drama ini nanti kita akan memainkan peran di mana topik dari skenario ini yaitu cara berkomunikasi yang baik. Nah, di dalam ini nanti Ibu akan membagi peran-perannya agar adik-adik bisa memerankan dengan baik skenario sesuai dramanya. Nanti juga setelah kita melakukan sosial drama, di akhir nanti kita akan merefleksikan dan juga menyimpulkan isi dari sosial drama ini maupun pesan apa yang bisa kita ambil dari sosial drama ini. Jadi Ibu langsung saja ya membagikan. Ini adik Yohin. Ini adik Kami dua dengan ini adik Marsi. Oke, Ibu akan membagikan yang berperan sebagai Riko siapa? Oh, adik-adik berperan sebagai Riko. Lalu yang berperan sebagai Lina siapa yang mau? Oke, adik Lydia silakan berperan sebagai Lina. Sebagai Melati mungkin karena berpasangannya kalian berdua bisa ini sebagai Lina, ini sebagai Melati. Ini sebagai Melati, ini sebagai Lina. Lalu ini sebagai Riko dan terakhir adik mau menjadi guru BK atau menjadi Sari? Oke, jadi Sari. Jadi yang terakhir adik bersedia menjadi guru BK-nya? Oke, jadi Ibu sudah membaginya. Adik ini Marsi menjadi guru BK, adik Alia menjadi Melati, adik Lydia menjadi Lina, adik ini Leli menjadi Sari, dan juga adik Yohin menjadi Riko. Ibu memberikan kesempatan mungkin waktunya 2 menit saja ya untuk baca-baca. Nanti juga adik-adik ini saat menampilkan skenarionya bisa baca di dalam teks. Oke? Kalau sudah selesai dibaca, bisa beritahukan ke Ibu supaya kita atur tata ruangannya supaya sesuai dengan yang ada dalam cerita skenario. Oke? Oke.
Sudah Ibu. Sudah? Sudah, oke. Kita akan mengatur ini tata ruangannya dulu untuk kita sesuaikan dengan skenario drama ini. Oke, jadi tata ruangannya seperti ini saja. Coba diubah dulu. Coba buat seperti di dalam kelas, kita duduk dan di depannya nanti ada ya begini. Coba masuk di dalam sini. Mungkin guru BK-nya di sini saja ya. Bisa? Iya, pas. Sudah bisa mulai? Bisa Ibu. Iya, kan guru BK-nya datang terakhir, jadi guru BK-nya datang dari luar. Oke. Ibu sudah bisa mulai? Sudah Ibu. Oke. Jadi Ibu di sini sebagai narator dan Ibu yang akan memandu adik-adik dalam skenario drama ini, dalam melakukan drama. Ya Ibu. Di kelas 7B, 4 siswa mengalami masalah kurang percaya diri. Mereka takut berbicara di depan umum, takut salah, dan sering membandingkan diri dengan teman-teman mereka. Hari ini, Ibu Reni, guru BK, akan membantu mereka menggali pikiran-pikiran yang membuat mereka merasa minder dan mencoba cara berpikir yang lebih membantu. Suasana kelas menjadi tegang. Pengumuman tentang presentasi membuat beberapa siswa langsung merasa cemas. Aduh teman-teman, tadi saya mendengar informasi bahwa pengumuman tentang presentasi akan dilakukan secara mendadak. Saya takut karena saya tidak siap sama sekali. Kalau saya salah bicara, semua orang akan menertawakan saya. Kalau saya maju, saya pasti akan kelihatan bodoh. Semua orang pasti akan mengomentari saya ketika saya berbicara. Untuk apa saya maju? Saya memang tidak bisa tampil. Pasti akan kacau. Aduh, saya tidak secantik dan tidak sepintar teman-teman yang lain. Saya pasti kelihatan buruk kalau maju ke depan. Bu Reni masuk ke kelas dan melihat wajah siswa yang panik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Ibu lihat dari tadi kalian ini tidak tenang. Ada apa ini? Saya tidak cukup baik hari ini. Saya pasti akan mengecewakan semua orang. Ya Ibu, saya juga harus tampil sempurna hari ini Bu. Kalau sudah tidak sempurna, nanti orang-orang akan mengejek saya Ibu. Saya yakin Ibu, saya akan gagal. Dari dulu saya tidak bisa berbicara lancar Ibu. Semua orang lebih hebat dari saya, Bu. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Pikiran-pikiran itulah yang membuat mereka merasa minder, bukan hanya situasinya. Baik anak-anak, coba tenang terlebih dahulu. Coba lebih tenang lagi. Ya, sudah tenang? Sudah Ibu. Nah, sekarang coba ceritakan pada Ibu. Apa yang kalian rasakan ketika kalian berpikir seperti itu? Kalau saya Ibu, saya jadi gemetar Bu. Bahkan membayangkan baju saya takut tidak Ibu. Kalau saya ingin sekali menghilang Ibu. Rasanya sangat malu. Kalau saya Ibu, saya mau menyerah. Lebih baik saya tidak bisa ikut saja. Kalau saya ingin sembunyi saja. Saya tidak percaya diri, Bu. Akibat dari pikiran tersebut adalah panik, rasa malu yang mendalam, keinginan menghindar, dan rendahnya kepercayaan diri dari siswa-siswi ini. Oke, jadi baik anak-anak. Ibu minta kalian untuk membuat lingkaran ya. Kalian Baik, Ibu. bentar ya. Terima kasih. Sudah Ibu. Nah, jadi baik. Pertama-tama Ibu mau tanya kepada Riko terlebih dahulu. Riko, kamu bilang tadi kalau kamu tidak cukup baik. Ingatkah kamu saat-saat kamu pernah berhasil untuk mendapatkan pujian? Saya pernah Bu, waktu lomba kelompok saya tampil bagus Ibu. Kalau begitu, apakah benar sebenarnya bahwa kamu itu tidak cukup baik? Baru untuk Lina,
Ina, kamu merasa harus tampil sempurna? Apakah setiap orang selalu mengkritik ketika seseorang membuat kesalahan? Menurut saya tidak juga sih, Ibu. Baik. Kalau ada yang tidak suka, apakah ini kamu akan merasa hancur? Tidak juga sih, Bu. Terus melatih. Kamu bilang kamu selalu gagal. Apakah itu adalah fakta mutlak? Karena kan ada kejadian yang menunjukkan sebaliknya. Tidak, Ibu. Tapi kadang saya berhasil. Jadi mungkin kita terlalu keras dalam menilai diri sendiri ya. Ya, Ibu. Yang terakhir sekali. Tadi kamu bilang kamu sering membandingkan diri. Apa keuntungan dari membanding-bandingkan diri? Apakah itu membuatmu lebih baik atau justru membuatmu merasa lebih buruk? Merasa lebih buruk. Kalau begitu, apakah membandingkan diri itu membantu kamu mencapai tujuanmu? Mereka mulai melihat bahwa beberapa pikiran irasional mereka mungkin berlebihan, tidak sepenuhnya fakta dan merugikan diri mereka sendiri. Nah, anak-anak, jadi sekarang kita coba ya ganti pikiran-pikiran yang merugikan itu dengan cara berpikir yang lebih membantu. Baik. Saya akan mencoba melihat bahwa saya pernah berhasil sebelumnya, Ibu. Jadi saya bisa mencoba lagi meski tidak sempurna, Ibu. Kalau saya Ibu, saya akan ingat bahwa saya tidak bisa untuk mengontrol pikiran-pikiran orang ataupun pendapat-pendapat orang tentang diri saya, Ibu. Yang penting adalah saya akan mencoba untuk berusaha sebaik mungkin, Ibu. Kalau saya Ibu, saya akan mengakui bahwa saya kadang berhasil. Saya juga bisa belajar dan memperbaiki kemampuan saya Ibu. Saya punya kelebihan sendiri yang berbeda. Itu cukup untuk mulai percaya diri. Bagus ya anak-anak. Cara berpikir seperti itu akan membuat kalian lebih tenang dan lebih berani lagi untuk mencoba. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Para siswa kembali berdiri lebih tegak dan lebih berani. Mereka kini menyadari bahwa rasa percaya diri itu tumbuh dari cara mereka memaknai pikirannya sendiri, bukan dari harus selalu sempurna di mata orang lain. Saya siap mencoba sekarang. Saya tidak akan takut lagi. Saya mau tampil meski tidak sempurna. Saya percaya bahwa saya mampu. Dan ingat ya anak-anak, percaya diri itu bukan berarti kita tidak takut, tetapi bagaimana kita terus maju walaupun kita punya rasa takut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, adik-adik bisa kembali ke tempat duduknya, silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana adik-adik perasaannya? Menyenangkan tidak ini? Menyenangkan. Metode yang Ibu kasih. Menyenangkan, Ibu. Oke, kalau menyenangkan, apakah kita bisa lakukan ini lagi di pertemuan berikutnya atau ada rekomendasi dari adik-adik? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Soalnya seru sekali. Seru ya? Ya, karena adik bisa mengekspresikan diri adik melalui sosiodrama ini. Nah, selain daripada kita merasa senang, merasa seru melakukan kegiatan sosiodrama ini tadi, jadi Ibu ingin menggali pikiran pendapat dari adik-adik. Ketika tadi adik-adik melakukan sosiodrama, kira-kira pesan ataupun kesan dari adik-adik itu seperti apa? Mungkin saya bertanya dulu kepada adik Yohin, tadi kira-kira pesan yang adik ambil dari cerita dalam sosiodrama itu tadi seperti apa? Kalau menurut saya tadi Ibu dari sindrom yang kami mainkan tadi itu Ibu saya lebih fokus ke pesan sih. Ya. Jadi pesan itu Ibu dari sindrom yang kami mainkan tadi itu supaya kita di sindrom itu supaya kita lebih tampil, lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi, jangan pikirin apa yang orang bilang gitu. Jadi kita harus intinya kita percaya diri dan supaya dengan percaya diri kita bisa menampilkan apa yang kita inginkan seperti itu dari saya. Oke, terima kasih adik Yohin. Berarti adik Yohin tadi mengikuti secara serius ya sosiodramanya. Ya, baik. Mungkin adik Leli, kira-kira pesan ataupun kesan apa yang adik ambil tadi dari dari sosiodrama yang sudah adik-adik tampil tadi? Kalau saya sih kesan itu saya merasa lega karena
cerita ini sesuai dengan kehidupan saya yang di kelas. Aktivitas saya tiap hari di sekolah di kelas karena saya itu merasa tidak percaya diri saat presentasi. Padahal saya punya kemampuan. Jadi pesan saya itu kita harus berani dan berpercaya diri kita sendiri karena punya kemampuan itu harus tampilkan itu. Oke, terima kasih Adik Leli. Betul ya, apa yang Adik tampilkan tadi dengan apa yang Adik alami di dalam kelas itu sangat sesuai. Jadi Ibu berharap tadi setelah Adik mengikuti sosiodrama tadi dengan memerankan peran yang memang sesuai dengan yang Adik alami di dalam kelas, Ibu yakin dan percaya Adik mampu untuk mengekspresikan diri lebih bagus lagi di dalam kelas. Lalu bagaimana dengan Adik Marsi yang tadi menjadi ibu guru di dalam skenario sosiodrama itu? Kira-kira pesan ataupun kesan apa yang bisa Adik ambil dari sosiodrama itu? Kalau dari saya sih, kalau untuk yang peran jadi Ibu Reni ya Ibu, dari Ibu Reni ini dia berusaha untuk bisa membantu anak-anak ini agar lebih berpikir lebih rasional lagi, agar ketika ini mereka kebanyakan berpikir bahwa mereka itu tidak bisa, mereka selalu membanding-bandingkan diri, tetapi ini dengan bantuan Ibu Reni ini untuk mengganti pemikiran bahwa mereka itu sebenarnya bisa, hanya saja mereka terlalu mementingkan ini pemikiran orang lain, pandangan orang lain, tapi belum tentu apa yang mereka pikirkan tentang orang lain berpikir seperti itu, seperti yang mereka pikirkan. Gitu. Betul sekali adik-adik. Jadi kenapa peran Ibu Reni ini sangat penting karena peran Ibu Reni inilah tadi yang menjadi contoh yang perlu adik-adik ikuti. Karena Ibu Reni inilah yang tadi membuat teman-temannya ini ataupun anak-anak muridnya ini keluar dari mereka punya persoalan permasalahan. Nah, Ibu berharap bahwa adik-adik tadi bisa meneladani sikap dari Ibu Reni ini, di mana jika ada teman ataupun diri adik sendiri mengalami persoalan ketidakpercayaan diri, ingatlah seperti yang sudah Ibu Reni sampaikan tadi. Jadi harus percaya diri, harus yakin pada diri sendiri, karena pikiran-pikiran negatif yang adik tanamkan di dalam diri adik itu merupakan pikiran-pikiran yang mengganggu dan tidak berdampak baik kepada diri adik sendiri. Terima kasih adik Marsi sudah menyampaikan dengan sangat baik. Lalu bagaimana adik Lydia tadi mungkin permasalahan atau persoalan yang adik hadapi itu cukup kompleks. Tadi setelah memerankan sebagai Lina dan juga sudah mendapatkan saran atau masukan dari Ibu Reni, kira-kira pesan dan kesan apa yang adik dapatkan? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi tadi jujur ya Ibu ya, pasti bagi skenario tadi itu saya belum percaya diri untuk tampil Ibu. Saya kayak merasa ini nanti kalau saya tampil, saya bisa tidak melakukan peran atau berperan sebagai Lina ini dengan sempurna atau tidak. Karena nanti saya takutnya teman-teman menertawakan saya ketika saya memainkan peran sebagai Lina. Tapi tadi nyatanya pas saya memainkan peran sebagai Lina, tidak ada satupun teman atau orang-orang yang menertawakan diri saya Ibu. Jadi kesan saya itu Ibu tadi setelah berperan sebagai Lina dan juga mendapatkan masukan dari teman Marsi yang berperan sebagai Ibu Reni, saya merasa sedikit lega Ibu. Ternyata selama ini itu pikiran-pikiran saya yang mengganggu saya ketika berperilaku Ibu. Saya merasa bahwa sesuatu yang harus saya lakukan itu harus sempurna. Nyatanya itu tidak Ibu. Ternyata kita boleh melakukan sesuatu itu, entah itu salah ataupun kita memikirkan bahwa itu tidak sempurna, kita boleh untuk melakukan itu. Karena pikiran-pikiran kita itu yang hanya mengganggu kita. Nyatanya ketika kita sudah melakukan hal itu, semuanya berjalan lancar saja dan juga tidak ada yang menertawakan kita Ibu. Luar biasa sekali ya adik Lydia. Tadi adik sudah, Ibu merasa adik sudah segala cara untuk mengumpulkan keberanian pada saat Ibu memberikan skenario itu tadi. Tetapi luar biasa karena Ibu tadi memperhatikan adik-adik semua bahwa saat menampilkan sosiodrama itu sangat serius dan juga tidak ada yang tertawa satu sama lain dan juga memang mendalami peran sekali ya. Terkhusus tadi adik Lydia yang memang pada awalnya tadi merasa gugup dan tidak percaya diri. Nah, adik-adik semua bisa lihat sendiri perubahan kecil itulah yang kita harapkan. Bahwa dengan hal-hal sekecil itu bisa memberikan dampak yang sangat besar. Nah, Ibu berharap kepada adik Lydia setelah dari ruangan Ibu sebentar ataupun setelah adik sudah mengikuti sosiodrama tadi, sudah mendengarkan layanan bersama Ibu hari ini, Ibu sangat berharap adik Lydia bisa menerapkan hal itu di dalam kelas.
hal sekecil sosiodrama tadi saja adik sudah merasa bangga bahwa diri adik bisa. Dan juga adik melihat bahwa teman-teman adik tadi tidak ada yang menertawakan adik. Ibu juga begitu, teman-teman maupun guru maupun orang tua adik sangat mendukung adik. Jadi itu merupakan langkah kecil yang sangat luar biasa yang sudah adik ambil. Terima kasih ya. Lalu bagaimana dengan adik Alia? Tadi kira-kira pesan ataupun kesan apa yang sudah adik ambil dari sosiodrama tadi? Baik Ibu, kalau dari saya mungkin sebelum kita tampil ke depan itu kita tidak boleh merasa takut atau kita harus menghilangkan perasaan atau pikiran negatif yang berlebihan dalam diri kita. Jadi kita harus yakin pada diri kita bahwa kita itu bisa untuk tampil lebih baik. Walaupun tidak sempurna, tapi kita harus yakin bahwa diri kita juga bisa daripada orang lain. Oke, terima kasih adik Lydia. Luar biasa ya. Adik Alia mohon maaf. Iya, Ibu. Namanya mirip-mirip, jadi ibu tertukar. Tidak apa-apa itu. Iya. Jadi terima kasih adik Alia. Luar biasa ya. Berarti adik-adik semua tadi sudah mengikuti sosiodrama ini dengan sangat serius, bisa mengambil pesan-pesan yang tersembunyi yang ada di dalam sosiodrama itu. Jadi ibu berharap bahwa apa yang sudah adik-adik lakukan tadi, apa yang sudah adik dengarkan baik dari teman, baik dari ibu maupun dari pendapat dari adik-adik sendiri yang sudah disampaikan tadi, ibu sangat berharap bahwa adik bisa melakukan itu dengan baik, menerapkan itu dengan baik di dalam kelas maupun di kehidupan sehari-hari dari adik-adik. Nah, namun sebelumnya ibu juga ingin menyampaikan kepada adik-adik, kita perlu menyimpulkan kira-kira pesan moral ataupun menyimpulkan kegiatan kita hari ini itu seperti apa sih, Zang? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Oke, silakan adik Lydia. Baik Ibu, jadi berdasarkan semua yang sudah kita lewati bersama hari ini, saya bisa menarik kesimpulan Ibu bahwa membangun kepercayaan diri itu sangat penting Ibu. Dan juga mengubah pemikiran irasional kita tadi itu sangat penting Ibu. Yang dimana karena pikiran kita itu sebenarnya mengganggu kita dalam berperilaku. Jadi alangkah baiknya kita menanamkan pikiran-pikiran yang lebih rasional lagi supaya nanti perilaku kita itu lebih adaptif lagi ke depannya Ibu. Oke, luar biasa. Mungkin ada ingin lagi memberikan kesimpulan? Sudah? Sudah, oke. Jadi Ibu menyimpulkan sedikit, memang betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh adik Lydia, di mana tadi kegiatan kita ini ataupun sesi konseling kita ini yaitu mengenai persoalan yang adik-adik hadapi, yaitu ketidakpercayaan diri saat berkomunikasi. Jadi hal-hal seperti pikiran negatif ataupun perasaan-perasaan ketidakpercayaan diri ataupun perasaan yang menganggap diri kita itu lemah itu merupakan hal-hal yang berupa pikiran irasional. Nah, pikiran irasional itulah yang mengganggu pikiran rasional kita yang seharusnya kita bisa menjadi orang yang lebih percaya diri dan menjadi orang yang memberikan dampak positif kepada orang lain. Ya, Namun karena pikiran-pikiran itulah yang membuat kita merasa tidak percaya diri dan tidak mampu untuk tampil di depan banyak orang. Nah, kita waktunya sudah mau habis juga, jadi sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin membagikan lembar evaluasi hasil. Nah, lembar evaluasi hasil ini nanti bisa adik-adik kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan tujuannya yaitu untuk Ibu bisa melihat pada pertemuan berikutnya apakah sesi konseling atau layanan kita hari ini berjalan dengan baik, berdampak positif tidak untuk adik-adik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalau memang masih ada yang perlu kita perbaiki, kita akan perbaiki. Kalau memang pun tidak ada, kita bisa melakukan konseling untuk topik-topik yang lain. Jadi, adik tidak perlu takut, Ibu akan membagikannya supaya diisi minggu depan. Ya baik Ibu. Baik, adik-adik, sudah diterima semua? Sudah. Oke. Jadi itu saja sesi konseling kita hari ini. Ibu sudah membagikan lembar evaluasi hasil. Jadi yang selanjutnya, jika ada dari antara adik-adik yang memang memiliki persoalan ataupun permasalahan yang sangat serius berkaitan dengan ini, adik-adik bisa berjumpa dengan Ibu untuk kembali ke ruangannya Ibu untuk melakukan sesi konseling, baik itu konseling individual maupun konseling kelompok. Jadi adik-adik perlu ingat bahwa pintu BK akan selalu terbuka lebar untuk adik-adik semua. Jadi jika ada persoalan ataupun
ada yang ingin adik-adik diskusikan bersama Ibu, datang saja. Ibu akan siap untuk mendengarkan cerita dari adik-adik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tapi sebelum kita kembali ke ruangan kita masing-masing, kembali ke kelas, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Karena yang awal tadi Ibu sudah memimpin doa, mungkin Ibu meminta dari adik-adik untuk memimpin kita doa. Oke, silakan. Mari teman-teman kita persiapkan diri untuk doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik perlu ingat bahwa apa yang sudah adik-adik alami hari ini, apa yang sudah adik-adik pikirkan hari ini terkait dengan kepercayaan diri itu perlu adik-adik ingat bahwa kepercayaan diri itu ada pada diri adik sendiri, bukan pada pikiran orang lain. Kepercayaan diri itu muncul ketika adik mampu untuk melawan pikiran-pikiran yang negatif itu, mampu untuk melawan pendapat dan pandangan orang lain. Ingat ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dengan demikian konseling kita selesai. Ya, silakan adik Lydia, ada yang ingin. Berarti Ibu minggu depan kami semua datang lagi di sini. Iya, datang lagi pada pertemuan. Mungkin hari Jumat karena kita jadwalnya tidak terlalu padat hari Jumat. Ya, Ibu. Kita pulangnya juga cepat. Mungkin setelah mata pelajaran yang terakhir bisa datang ke ruangannya Ibu ya. Ya Bu. Ibu, Oke. kalau Ya. bisa nanti juga buat pakai drama permisi. Bu. Oh, Soalnya oke. sama- Oke. Nanti Ibu susun lagi skenario drama supaya kita buat lebih menarik lagi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Hati-hati adik-adik. Terima kasih Ibu. Hati-hati ya. Hmm.